pijat saraf, obat tradisional itu, kamu pikir ibuku kelinci percobaan untuk metode anehmu? Pergi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya, seorang wanita muda kaya menghadapi situasi di mana ibunya buta sebelah, tidak ada dokter yang bisa menanganinya. Namun datang seorang pria miskin dengan obat aneh dan dengan percaya diri dia katakan bisa menyembuhkan mata ibunya. Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah turut menyimpan kegelisahan yang sama seperti hati Sasa. Ia turun dari mobil Alphard hitamnya dengan napas berat, mencoba menyembunyikan kantung mata yang sudah berminggu-minggu muncul akibat kurang tidur. Dengan langkah cepat, Sasa memasuki lobi Rumah Sakit Sentra Harapan, tempat ia hampir menetap selama 1 tahun terakhir. Selamat sore, Bu Sasa, sapa beberapa perawat. Sasa membalas dengan anggukan singkat. Wajahnya cantik, elegan, namun sorot matanya selalu tegang. Bukan tanpa alasan. Di ruangan lantai 6, ibunya, Bu Maesaroh, sedang menunggu hasil pemeriksaan lanjutan mata kirinya yang buta sejak kecelakaan tragis itu. Setiap kali mendekati pintu ruangan, jantung Sasa berdetak keras. Setiap hari ia berharap, meski sudah tahu jawabannya hampir selalu sama, tidak ada perkembangan. Ia menarik napas panjang lalu membuka pintu. Di sana, Bu Maesaroh duduk tenang, tangannya meraba meja kecil sambil tersenyum lembut. Sasa, kamu sudah datang. Sasa menghampiri dan menggenggam tangan ibunya erat. Iya, Bu. Maaf telat. Rapat tadi molor. Tak apa. Kamu selalu datang. Itu saja sudah cukup. Namun kata-kata itu justru membuat dada Sasa semakin sesak. Sudah 1000 dokter dia bayar, bahkan mendatangkan spesialis dari luar negeri, namun tidak ada yang berhasil. Hari itu pun ia datang dengan harapan tipis. Dr. Herman, dokter mata senior yang menangani ibunya, berkata akan mencoba prosedur pengecekan saraf optik terbaru. Tak sampai 5 menit, pintu diketuk. Dr. Herman masuk bersama 2 perawat. Wajahnya datar, bukan wajah yang membawa kabar baik. Sasa langsung berdiri. Bagaimana hasilnya, Dok? Dokter itu menghela napas panjang. Tidak ada perubahan signifikan, Bu Sasa. Saraf optik kiri terlalu rusak. Kami tidak bisa memaksakan proses pemulihan lagi. Dunia Sasa hancur seketika. Ia meremas gagang kursi. Ingin marah, ingin menjerit, tapi tak bisa. Bu Maesaroh hanya tersenyum lemah. Tak apa, Dok. Saya sudah bersyukur masih bisa melihat dengan mata kanan. Namun bagi Sasa, itu bukan jawaban. Ia menolak menyerah. Terus harus bagaimana? Tidak ada cara lain? Tidak ada teknologi baru. Dr. Herman menggeleng. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ketika dokter pergi, Sasa terduduk dan menutupi wajahnya. Ia merasa gagal sebagai anak. Dalam keheningan itulah sebuah suara lirih terdengar dari balik pintu. Maaf, boleh saya bicara sebentar? Sasa mengangkat kepala. Terlihat seorang pria muda berdiri di ambang pintu. Pakaiannya lusuh, kaos coklat memudar, rambut agak berantakan seperti ditiup angin. Usianya mungkin sekitar 27 tahun. Rohma. Ia memegang tas kain kecil yang tampak sudah sering dipakai. Tatapannya sopan, namun tegas. Siapa kamu? Sasa bertanya ketus. Rohmat menunduk hormat. Saya hanya seseorang yang ingin membantu. Sasa mendengus. Kamu pasien? Pengunjung? Atau apa? Kenapa mendengarkan pembicaraan orang? Rohmat tampak salah tingkah. Maaf kalau saya lancang. Tapi saya sudah mengikuti perkembangan kondisi Bu Maesaroh beberapa minggu ini. Saya tahu ibu Anda sudah lama tidak mendapatkan perubahan pada mata kirinya. Sasa tersentak. Kamu siapa sampai berani bicara begitu? Perawat mencoba menenangkan. Bu, dia sering datang ke lantai ini. Mungkin dia. Apa kamu dokter spesialis? Sasa memotong tajam. Rohmat menggeleng pelan. Bukan. Saya hanya tabib herbal. Sekali lagi Sasa tertawa sinis. Herbal?
Pijat saraf? Obat tradisional itu. Ia melambaikan tangan, seolah mendengar lelucon paling lucu. Beberapa perawat ikut tersenyum kecil. Bahkan satpam di ujung ruangan menahan tawa. Saya serius, Bu. Rohmat melanjutkan dengan suara tenang. Ada jalur saraf tertentu yang jika distimulasi, bisa membuka kembali aliran impuls ke mata kiri. Ilmu ini, turunan dari keluarga saya. Sasa melipat tangan, tatapannya penuh penghinaan. Kamu pikir ilmu tradisionalmu bisa mengalahkan puluhan dokter yang saya bayar ratusan juta? Rohmat tidak tersinggung. Ia hanya menghela napas pelan. Saya hanya meminta satu kesempatan. Sasa melangkah mendekat, menatap tajam seperti ratu yang mengusir rakyat jelata. Kamu tidak tahu malu ya? Kamu pikir ibuku kelinci percobaan untuk metode anehmu? Namun tiba-tiba suara lembut menyela. Sasa, biarkan dia bicara. Suara itu membuat semuanya terdiam. Bu Maesaroh meraba arah Rohmat berada. Kamu yakin bisa membantu? Saya tidak berani janji, jawab Rohmat. Tapi saya yakin ada kemungkinan, meski kecil. Sasa menahan diri, tapi kesombongannya tak mampu diredam. Ia menunjuk hidung Rohmat dan berkata keras hingga dokter di luar mendengar. Kalau pengobatan anehmu itu bisa menyembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Ruangan mendadak gempar. Perawat menutup mulut menahan tawa. Satpam memalingkan wajah sambil tersenyum. Dokter yang lewat berhenti sebentar. Rohmat hanya menunduk, tidak tersinggung. Ia bukan tipe yang mudah goyah oleh penghinaan. Baik, katanya pelan. Saya terima tantangan itu. Suasana makin tegang. Sasa mendengus. Silakan coba. Kalau gagal, jangan pernah muncul di rumah sakit ini lagi. Namun Bu Maesaroh hanya tersenyum hangat pada Rohmat. Nak, mulai dari mana? Dan pada detik itulah, tanpa ada yang tahu, takdir mulai berputar. Hening memenuhi ruangan 602 saat Rohmat menutup pintu perlahan. Sasa bersandar di dinding, tangan terlipat di dada seperti menonton sandiwara yang ia anggap tak lebih dari hiburan kelas bawah. Namun bagi Rohmat, ini bukan pertunjukan. Ini adalah saat yang ia tahu akan menentukan apakah ia berguna, atau kembali menjadi bahan tertawaan seperti bertahun-tahun sebelumnya. Ia berdiri di sisi ranjang Bu Maesaroh, menatap wanita sepuh itu yang masih memegang tangan Sasa. Nak, apa yang harus saya lakukan? Tanya Bu Maesaroh lembut. Tidak perlu apa-apa, Bu. Saya hanya menyentuh beberapa titik saraf. Sasa mendecak. Sentuh? Pijat? Kamu pikir mata ibu saya rusak karena masuk angin? Rohmat tidak membalas. Baginya hinaan Sasa hanyalah suara bising yang harus dilewati. Ia lebih fokus pada pergelangan tangan Bu Maesaroh, meraba jaringan saraf yang tegang sejak kecelakaan itu. Saya mulai ya, Bu. Ia menutup mata sejenak. Perlahan, ia menekan satu titik di belakang telinga Bu Maesaroh. Tekanan itu lembut, ritmis, bukan pijatan biasa. Seolah ia sedang menyentuh sesuatu yang sangat halus dan penting. Saat jarinya bergerak ke titik berikutnya, Bu Maesaroh mengerjap pelan. HM. Sasa refleks mendekat. Bu? Kenapa? Sakit. Bu Maesaroh tersenyum. Tidak. Rasanya hangat. Seperti aliran kecil bergerak di dalam kepala. Rohmat melanjutkan. Jemarinya bergerak teratur, menyentuh jalur saraf yang jarang disentuh pengobatan modern. Metode kuno dari kakeknya. Metode yang hanya diwariskan pada satu orang di setiap generasi. 5 menit berlalu. Lalu 10. Perawat yang tadi menahan tawa kini berdiri terpaku, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Rohmat mengusap titik terakhir, tepat di bawah tulang alis kiri. Bu Maesaroh tertegun. Aku melihat cahaya. Sasa langsung lompat bangun. Apa? Ibu bisa lihat? Belum. Bu Maesaroh tersenyum, tapi air mata mulai muncul. Tapi, sudah lama sekali aku tidak merasakan cahaya di mata kiriku. Rasanya seperti pintu yang dikunci tiba-tiba terbuka sedikit. Sasa membeku. Wajah Rohmat tetap tenang. Ini baru pembukaan jalur, Bu. Kalau responsnya secepat ini,
Kita bisa lanjutkan beberapa sesi. Tapi butuh waktu. Perlahan. Sasa langsung menyambar tasnya dan bangkit. Kamu pasti bohong. Ini hanya sugesti. Tapi Bu Maesaroh menggenggam tangan putrinya. Sasa, ini pertama kalinya aku merasakan sesuatu. Tolong, beri dia kesempatan. Suara ibunya membuat Sasa terdiam. Ia menoleh ke arah Rohmat. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pria aneh berpenampilan sederhana. Ia melihat seseorang yang memegang sesuatu yang bahkan dokter gagal sentuh. Harapan. Namun egonya masih keras. Sesi berikutnya kapan? Tanya Bu Maesaroh. Besok pagi jam 8. Bu, jawab Rohmat sopan. Sasa meraih handphone dan mengangguk seolah menyetujui sesuatu yang tidak ingin ia akui. Baik. Besok. Tapi kalau kamu bohong atau membahayakan ibu saya panggil satpam. Saya mengerti. Jawab Rohmat tenang. Ketika Rohmat keluar dari ruangan, Sasa mendengar tepukan kecil di koridor. Beberapa perawat yang awalnya menertawakan kini berbisik. Barusan ibu pasien itu bereaksi. Direkam medis, dia tidak pernah merasakan cahaya sebelumnya. Titik saraf apa itu? Sasa menatap mereka dengan geram, namun hatinya sendiri bertanya-tanya hal yang sama. Ia menatap pintu yang baru saja ditutup Rohmat. Apa yang pria itu tahu? Yang bahkan dokter tidak mengerti? Malam itu, ketika semua lampu kamar dimatikan, hanya remang lampu malam menemani Bu Maesaroh. Sasa duduk di sisi ranjang, belum ingin tidur meski sudah pukul 11 malam. Ibu yakin tadi beneran terasa. Bukan cuma perasaan atau harapan kosong. Bu Maesaroh mengusap tangan putrinya. Sasa, kamu tidak merasakan bagaimana rasanya hidup dalam gelap. Saat tadi cahaya kecil itu mencuat sebentar. Rasanya seperti Tuhan mengetuk. Sasa menggigit bibirnya. Ia tidak pernah melihat ibunya setenang itu selama 1 tahun terakhir. Kalau dia menipu ibu. Kalau dia tidak menipu. Jawab Bu Maesaroh. Sasa tidak punya jawaban. Ia teringat lagi pada kalimat yang ia ucapkan di depan semua orang. Kalau pengobatan anehmu bisa menyembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ya Tuhan, kenapa aku bicara begitu? Bu Maesaroh tersenyum. Nak, kamu tahu, kadang orang yang tampak paling sederhana justru menyimpan pengetahuan yang tidak pernah kita duga. Sasa tidak menyahut. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Jika Rohmat berhasil, maka hidupnya sendiri akan berubah. Bukan hanya ibunya, tapi dirinya. Di sisi lain kota, Rohmat berjalan kaki menyusuri gang sempit menuju rumah papan kecil miliknya. Tak ada mobil, tak ada tas mahal, hanya lampu 5 watt yang menyala redup. Ia membuka buku catatan usang berisi diagram saraf yang diwariskan kakeknya. Di halaman terakhir tertulis, akan ada satu orang yang sangat membutuhkan ilmu ini. Ketika saatnya tiba, jangan ragu. Sebab kau akan memperbaiki sesuatu. Bukan hanya tubuh mereka, tapi juga takdir. Rohmat menatap langit gelap di luar jendela. Bu Maesaroh dan Sasa. Sepertinya waktu itu sudah datang. Ia menutup buku dan memejamkan mata. Besok, segalanya akan semakin jelas. Termasuk apakah janji sombong itu akan berubah menjadi kenyataan. Rohmat berdiri di tengah kamar rawat VIP itu, ragu-ragu namun mantap. Sementara itu Sasa menatapnya dengan wajah yang masih menyimpan sisa amarah, gengsi, dan rasa tidak terima. Sedangkan Bu Maesaroh, sebaliknya, tatapannya lembut, penuh harapan, meski hanya satu mata yang masih melihat samar. Perawat yang tadi mengantar Rohmat masuk menelan ludah gugup, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang bakal dicatat sejarah rumah sakit itu. Rohmat, lakukanlah. Ibu percaya sama kamu, ujar Bu Maesaroh pelan. Nada itu begitu tulus, membuat Rohmat menunduk, bukan karena minder, tetapi karena merasa dihargai untuk pertama kalinya hari itu. Sasa menghela napas panjang, menegakkan bahunya, kemudian berkata dengan suara dingin. Baik, lakukan. Tapi ingat, sekali saja kamu menyakiti ibu, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar. Rohmat tidak menjawab. Ia justru mendekati kepala ranjang, meletakkan tas kain kecilnya,
lalu mengeluarkan beberapa benda. Sebotol minyak herbal buatan sendiri, kain hangat, dan sebuah alat kecil dari kayu yang bentuknya mirip tulang runcing halus. Perawat langsung menutup mulut. Dokter Raka yang masih berada di lorong, sengaja menonton dari kaca kecil di pintu, mengangkat satu alis. Metode kuno seperti itu? Dialiri minyak? Digesek saraf? Ia menggeleng. Tidak akan ada perubahan signifikan. Secara medis, tidak masuk akal. Namun dunia sering mencatat keajaiban dimulai dari sesuatu yang tidak masuk akal. Dan hari itu adalah awalnya. Matahari 2 pijatan pertama dimulai. Rohmat membungkukkan badan. Bu, saya mulai, ya. Ia menuangkan sedikit minyak ke tangannya, lalu mengusapnya ke pelipis kiri Bu Maesaroh perlahan. Gerakan pertamanya sangat lembut, seolah setiap sentuhan dihitung, dipikirkan, dipertimbangkan. Beberapa titik ditekan dengan ketepatan ahli, seperti seseorang yang mengerti persis jaringan saraf mana yang bermasalah. Sasa menyilangkan tangan, berdiri di dekat jendela, memandang dengan tatapan sinis. Sementara perawat menatap tak berkedip, antara penasaran dan takut. Suara Rohmat pelan, hampir seperti mantra. Sabar ya, Bu. Ini bukan pijat biasa. Saya membuka jalur saraf dulu. Yang penting napas Ibu stabil. Tiba-tiba Bu Maesaroh mengerang pelan. Aduh. Sasa refleks maju. Hei, berhenti. Kamu menyakiti Ibu. Namun Bu Maesaroh mengangkat tangan, menghentikannya. Sasa, jangan. Ini berbeda. Ada sensasi hangat. Seperti ada yang bergerak dari belakang mata ke pelipis. Seperti dulu waktu Ibu masih bisa melihat. Sasa terdiam, bingung. Rohmat melanjutkan tanpa ragu. Tekanannya berpindah dari pelipis ke atas alis, kemudian di bawah mata. Setelah itu ia menggesek tulang halus di bawah kelopak mata dengan teknik tertentu. Pelan, namun konsisten. Minyak herbal mengeluarkan aroma hangat seperti daun sirih, jahe, dan sesuatu yang tak bisa Sasa kenali. Matahari dengan awan kecil tanda aneh mulai terlihat. 5 menit pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Tapi pada menit ke-10, Bu Maesaroh tiba-tiba membuka mata kirinya sedikit lebih lebar daripada biasanya. Kelopak yang biasanya lemas kini tampak lebih kuat. Perawat spontan menutup mulut. Dokter Raka yang melihat dari kaca menjauh tanpa suara. Wajahnya berubah kaku. Sasa maju perlahan. Suaranya gemetar. Bu, apa Ibu merasakan sesuatu? Bu Maesaroh mencoba fokus. Ada cahaya. Sasa menahan napas. Cahaya. Iya. Suara Bu Maesaroh melemah, penuh keharuan. Tadi hanya gelap. Sekarang seperti ada garis terang. Tipis, tapi ada. Sasa memandang Rohmat dengan mata melebar. Ini cuma kebetulan, kan? Rohmat tidak menjawab. Ia tetap bekerja. Tangannya berpindah ke titik di bawah telinga, lalu ke pangkal leher, lalu kembali ke pelipis. Ia terlihat sangat fokus. Seolah seluruh dunia hanya tinggal satu pasien dan satu mata. Kilauan keajaiban kecil yang menggetarkan ruangan. Setelah sekitar 25 menit, Rohmat berhenti. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu membantu Bu Maesaroh duduk sedikit lebih tegak. Bu, coba lihat arah cahaya di jendela itu, ujarnya lembut. Bu Maesaroh mencoba. Mata kirinya bergerak, sedikit. Namun gerakan itu lebih besar dibandingkan kondisi biasanya. Perawat menahan air mata. Dokter Raka yang diam-diam masuk kembali ke ruangan kini terlihat terpana. Sasa bahkan tidak sadar bahwa ia telah menggenggam ujung ranjang dengan sangat erat. Beberapa detik berlalu. Lalu, suara itu lirih. Ibumu melihat warna putih. Sasa tersentak. Bahunya bergetar. Air mata yang ia tahan seharian akhirnya menetes. Putih? Ibu beneran bisa lihat. Bu Maesaroh tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama hilang sejak penglihatannya meredup. Samar. Tapi iya. Ini pertama kalinya ibu melihat warna setelah sekian lama. Sasa menutup mulut. Tak percaya. Rohmat tidak bersorak. Tidak menatap dengan bangga. Tidak menuntut pengakuan.
Ia hanya berkata pelan. Ini baru langkah pertama. Bukan jaminan sembuh total. Tapi jalur sarafnya mulai merespon. Dokter Raka akhirnya bersuara, lirih. Ini, secara medis, sulit dijelaskan. Rohmat menunduk sopan. Yang penting, Bu Maisaroh merasa lebih baik. Kita lanjutkan besok. Ia mulai membereskan peralatan sederhana itu kembali ke tas kainnya. Tapi di luar ruangan, badai baru mulai. Begitu Rohmat keluar, perawat mengikuti untuk menanyakan hal-hal teknis. Dokter Raka langsung ke ruangannya, tampak gelisah, antara kagum dan merasa reputasinya tertantang. Sementara itu Sasa mendekati ibunya. Bu, apa ibu yakin? Jangan-jangan ini cuma efek sugesti. Bu Maisaroh menggenggam tangan putrinya. Sasa, kadang Tuhan bekerja melalui tangan orang yang tidak pernah kita duga. Sasa terdiam. Ia mencoba bersikap logis. Tapi ada rasa takut yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Kalau benar ibu sembuh, berarti janji itu. Janji yang ia ucapkan dengan penuh kesombongan. Kalau pengobatan anehmu bisa menyembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Sasa menggigit bibir. Ia tidak pernah menyangka bahwa janji itu suatu hari akan membayanginya seperti bayangan gelap. Dan kini, setelah apa yang dilihatnya, janji itu tidak lagi terdengar mustahil. Simbol benturan malam itu, sesuatu terjadi. Ketika malam menjelang, setelah Sasa pulang untuk rapat dadakan dengan tim manajemennya, Rohmat berjalan pulang menuju rumah kontrakannya yang sederhana. Namun seseorang mengikutinya di kejauhan. Bukan orang biasa. Seseorang yang selama ini menginginkan Sasa. Seseorang yang tidak ingin ada, pria miskin aneh, mengganggu hidup wanita itu. Dan ketika Rohmat melewati gang sepi, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Rohmat menoleh. Senyuman dingin menyambutnya. Kamu Rohmat, kan? Yang tadi di rumah sakit. Rohmat mengangguk pelan. Ia belum tahu. Ancaman besar baru saja dimulai.